Bulan di malam hari ini sangat indah, bukan? Terang dan menenangkan. Hai, namaku Billy dan ini adalah kisahku. Aku dulu ada seorang anak yang sangat giat belajar, sayang orang tua dan selalu menurut jika disuruh. Bisa dibilang aku memiliki kehidupan yang indah waktu itu. Memiliki segalanya, kekayaan, kasih sayang, teman, dan keluarga yang lengkap. Ya, tapi itu dulu, sebelum tragedi itu terjadi. Tragedi di mana aku harus kehilangan semua yang aku punya dan aku sayangi. Ya, tragedi di mana kedua orang tuaku meninggal dalam sebuah kecelakaan ketika ingin pergi berangkat bekerja. Aku sangat shock saat mengetahui hal tersebut. Ironisnya lagi, setelah aku kehilangan kedua orang tuaku, seluruh keluarga besarku tidak ada yang ingin mengadopsiku. Mereka semua malahan setuju agar aku tinggal saja bersama kakek dan nenekku. Yang akhirnya aku diberangkatkan untuk tinggal bersama mereka keesokan harinya setelah pemakaman kedua orang tuaku. Mungkin di saat itu aku belum tahu bahwa saat tinggal di rumah nenek dan kakekku ini akan ada banyak kenangan yang akan membantuku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saat aku tiba di rumah kakek dan nenek, aku sangat disambut hangat oleh mereka berdua. Aku ditunjukkan seluruh rumahnya dan di mana aku akan tidur. Mereka sangat ramah denganku. Hingga di malam hari aku terkejut. Aku kaget karena pada awalnya aku hanya mengira hanya aku dan kedua kakek dan nenekku yang tinggal di situ. Tapi ternyata ada satu anak perempuan yang aku tidak tahu siapa dia yang tidur di kamarku waktu itu. Aku kaget pada awalnya dan akhirnya aku menanyakan kepada kakekku yang itu masih terbangun. Ia berkata dan bercerita bahwa anak itu bernama Michi dan ia kami adopsi karena kasihan ditinggal oleh kedua orang tuanya. Aku mengangguk mengerti setelah itu dan kembali ke kamarku di mana Michi tidur. Aku tak mau membangunkannya karena aku ingin membiarkan ia tidur dengan nyenyak dan pulas, walaupun aku sebenarnya ingin mengetahui banyak hal. Saat aku kembali ke kamar, aku akan tidur di sebuah kursi karena kasurnya hanya satu di rumah itu, di kamar itu. Di sebuah kursi kamar yang dekat dengan jendela. Sebelum tidur, aku membuka jendela tersebut dan melihat bulan malam yang sangat indah, yang bersinar terang. Aku sangat mengagumi bulan tersebut. Tapi tak kusangka saat aku fokus melihat bulan, tiba-tiba Michi terbangun dan berkata, "Hai, apakah kamu juga suka melihat bulan?" Aku terkejut dan spontan menjawab, "Ya, aku menyukainya karena bulan ini sangat cantik dan terang." Michi pun tersenyum dan mulai memperkenalkan dirinya setelah aku berkata bulan ini sangat cantik dan terang. "Hai, namaku Michi, bagaimana denganmu?" Aku menjawab, "Namaku Billy. Senang bertemu denganmu." Michi kembali tersenyum dan hanya berbicara, "Senang bertemu denganmu juga." Dan setelah perbincangan singkat itu, ia kembali ke kasur untuk tidur. Aku pun membalas senyumannya dengan mengangguk dan kembali melihat bulan yang indah. Yang akhirnya pun aku tertidur. Saat paginya, aku seperti anak biasanya, aku berangkat ke sekolah. Tapi di sini bedanya, kali ini aku berangkat ke sekolah bersama Michi. Karena setelah pindah ke rumah kakek dan nenek, aku didaftarkan di sekolah yang sama dengan Michi. Saat aku bersekolah di sana, ada banyak hal baru yang aku pelajari. Aku paling suka dengan pelajaran tata boga jika kalian menanyakan. Karena pelajaran tata boga di sekolah itu menurutku adalah hal yang sangat menarik. Tapi tak kurasa 8 tahun telah berlalu setelah kejadian itu.
kemudian orang tuaku meninggal dan aku diasingkan atau diajak pergi ke rumah kakek dan nenek. Aku dan Michi sudah tumbuh besar dan benar kakek dan nenekku sudah meninggal. Aku dan Michi masih tinggal di rumah yang sama untuk mengurangi biaya yang harus dibayar. Ya, jika kalian bertanya, mungkin sekarang aku sudah bekerja di sebuah toko roti. Hingga di suatu malam, aku kembali merenung dan melihat bulan malam yang indah. Ya, seperti biasa, Michi sangat suka dengan bulan malam. Sehingga ia terlebih dahulu melihat dan memperhatikan bulan. Karena memang dari dulu ia sangat menyukai melihat bulan. Ketika aku melihat bulan tersebut, tiba-tiba aku mendapatkan satu ide gila untuk keluar dari pekerjaanku dan memulai usaha membuat kue bulan. Aku tak tahu mengapa aku tiba-tiba memikirkan hal seperti itu. Esok harinya, setelah aku pulang kerja, aku membicarakan hal ini bersama Michi. Dan ia tersenyum, ketawa, dan mengangguk. Dalam artian, ia setuju dengan apa yang aku lakukan. Mungkin ini ide gila, tapi keesokan harinya aku memberanikan diri dan akhirnya saat aku pergi berangkat bekerja, aku mulai menemui bosku dan berbicara karena aku ingin keluar dari perusahaan. Awalnya sih ia terkejut, tapi setelah saya ceritakan hal ini, ia hanya tertawa atau ia kembali ke duduk di kursinya. Ia memberikanku uang pesangon dan gajiku. Dengan modal hanya nekat, aku menyelesaikan pekerjaanku hari itu dan akhirnya esoknya aku pergi ke bank untuk mengambil semua uang yang ada di bank yang aku simpan. Aku mulai merintis usaha kue bulan ini dari kecil dan Michi selalu ada untuk membantuku. Sampai ada di satu titik, satu investor muda menyukai bulan buatanku. Ia berencana untuk menginvestasikan uangnya untuk usaha saya. Ia membelikan saya sebuah ruko agar aku tidak perlu repot-repot lagi jalan pergi untuk menjual kue bulanku. Ia juga yang membayar atau menanggung penuh gaji karyawan untuk bekerja di perusahaan itu. Ternyata itu bukan hal yang sia-sia. Dikarenakan hal tersebut, rukoku menjadi sangat ramai dan banyak customer yang menyukai hal tersebut karena mereka tak perlu lagi repot-repot mencariku untuk membeli kue bulan buatanku. Hingga akhirnya di suatu titik aku bisa membuka beberapa cabang di beberapa tempat. Pada malamnya setelah aku menutup ruko, aku kembali melihat bulan bersama Michi. Aku tersenyum dan berbicara dalam hati. Aku sangat bersyukur bahwa aku memiliki Michi yang selalu ada di sisiku. Mungkin dia bukan adik kandungku, tapi ia yang ada selalu di sisiku ketika aku ingin menceritakan sesuatu dan orang pertama selalu mengeluarkan tenaganya untuk menolongku. Ternyata hanya dari sebuah ide gila yang disetujui oleh orang yang selalu ada di sisiku yaitu Michi, ini bisa berubah menjadi sebuah titik di mana mengubah hidupku. Itu aneh, tapi aku berterima kasih karena Michi dan Bulan yang memberikanku ide gila ini.